Bertahun-tahun aku menelan hinaan, dianggap benalu tak berguna di rumahku sendiri. Suamiku dan mertuaku tertawa di atas diamku. Namun malam ini, tawa mereka akan mati. Bukan makanan lezat yang kusajikan di meja makan, melainkan kehancuran total bagi mereka yang tak tahu diri. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam itu, seolah langit sedang menangis mewakili perasaanku yang sudah membeku. Aku melangkahkan kaki keluar dari mobil sedan hitam yang sengaja kuparkir 2 blok dari rumah. Aku tidak ingin mereka tahu kendaraan apa yang kupakai. Dengan payung yang sedikit miring diterpa angin, aku berjalan menuju pagar rumah minimalis bercat putih yang seharusnya menjadi tempatku bernaung, namun nyatanya lebih mirip neraka dunia. Langkahku terhenti sejenak di depan pintu kayu jati itu. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara dingin bercampur bau tanah basah. Di tas kerjaku, tersimpan sebuah dokumen yang baru saja kutandatangani 1 jam lalu. Sebuah kontrak kerjasama catering dan properti senilai miliaran rupiah dengan salah satu perusahaan tambang terbesar di negeri ini. Di luar sana, orang-orang memanggilku, Ibu Clarissa, dengan nada hormat, menunduk sopan saat aku lewat, dan berebut ingin menjabat tanganku. Tapi di sini, di balik pintu ini, aku hanyalah sampah. Kunci kubuka perlahan. Bunyi, klik, pelan terdengar, dan aku mendorong pintu. Belum sempat aku melepas sepatu hak tinggi yang seharian menopang tubuhku, suara teriakan laki-laki yang sangat familiar langsung menyambar telingaku, lebih keras dari guntur di luar sana. Lihat jam berapa ini, gobelkah? Suara itu datang dari ruang tengah. Dion, suamiku, sedang duduk bersandar di sofa empuk sambil memegang stik konsol game. Matanya merah, bukan karena lelah bekerja, tapi karena seharian menatap layar televisi. Di meja depannya, berserakan kulit kacang dan kaleng minuman soda kosong. Suami lapar dari tadi nungguin, malah keluyuran gak jelas. Cepat sana masak. Bentaknya lagi tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Kakinya yang panjang ia letakkan di atas meja kaca, meja yang kubeli dengan uang tabungan hasil jualan kue kering 3 tahun lalu. Aku tidak menjawab. Sudah biasa. Menjawab hanya akan memperpanjang pertengkaran yang ujung-ujungnya akan menyalahkan aku. Aku menutup pintu pelan, meletakkan payung basah di tempatnya, dan mulai melepas sepatu. Rasa lelah di betisku menjalar naik ke punggung, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih mendominasi. Dasar istri tidak becus. Suara lain ikut menimpali. Itu suara Ibu Lestari, ibu mertuaku. Wanita parubaya itu duduk di sofa tunggal, matanya tak lepas dari layar ponsel, jari jempolnya sibuk menggulir beranda media sosial. Ia bahkan tidak repot-repot melihat wajah menantunya yang baru pulang dengan baju basah kuyup di bagian bahu. Untung anakku mau menikahimu yang miskin itu, Clarissa. Kalau bukan karena Dion kasihan sama kamu, mungkin kamu sudah jadi gelandangan. Pulang kerja bukannya langsung urus rumah, malah kelayapan entah kemana. Gajimu yang cuma UMR itu nggak seberapa dibanding capeknya Dion mikirin investasi. Cibir Ibu Lestari dengan nada yang dibuat-buat halus tapi tajamnya melebihi silet. Ironi yang luar biasa. Gaji UMR, dan Dion mikirin investasi. Kalimat itu ingin sekali membuatku tertawa terbahak-bahak sampai perutku sakit. Mereka tidak tahu. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa pekerjaan serabutan, yang sering aku katakan pada mereka hanyalah kedok. Mereka tidak tahu bahwa investasi, yang dibanggakan Dion hanyalah omong kosong belaka. Maaf, Mas. Maaf, Bu. Tadi macet parah karena hujan, jawabku datar. Suaraku tenang, terlalu tenang bahkan untuk diriku sendiri. Alasan. Dion melempar stik gamenya ke sofa dengan kasar, lalu berdiri dan berjalan mendekatiku. Wajahnya yang dulu kupuja sebagai wajah tampan yang memikat, kini terlihat begitu jelek dipenuhi amarah dan kesombongan yang tak berdasar. Ia menunjuk wajahku dengan telunjuknya. Aku nggak mau tahu. Dalam 10 menit, harus sudah ada makanan di meja. Kalau enggak, uang belanja bulan depan aku potong. Ancaman kosong. Uang belanja? Uang yang dia berikan, bahkan tidak cukup untuk membeli beras kualitas rendah selama sebulan. Selama ini,
Akulah yang menutupi semua kebutuhan rumah tangga dengan uang hasil bisnisku, tanpa pernah mengungkitnya agar harga diri laki-lakinya tidak terluka. Bodohnya aku. Kesabaranku selama ini justru memupuk monster di dalam dirinya. Baik, Mas. Kebetulan aku sudah siapkan makan malam spesial hari ini, ucapku sambil menatap matanya lurus-lurus. Tidak ada ketakutan di sana, hanya ada tatapan dingin yang membuat Dion sedikit mengernyit heran. Biasanya aku akan menunduk takut atau menangis, tapi kali ini tidak. Aku berjalan menuju dapur, melewati mereka berdua yang kembali sibuk dengan dunia masing-masing. Di dapur, aku tidak menyalakan kompor. Aku tidak memotong bawang atau menggoreng ikan. Aku membuka tasku, mengeluarkan sebuah map merah tebal dan sebuah dokumen berlogo Badan Pertanahan Nasional. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Ini adalah momen yang sudah kurencanakan. Momen di mana aku berhenti menjadi Clarissa si upik abu, dan kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Aku meletakkan dokumen-dokumen itu di atas piring makan porselen yang cantik. Lalu, aku menutupnya dengan tudung saji, kloce, stainless steel yang mengkilap. Hidangan, sudah siap. Aku membawa nampan itu ke ruang makan. Suara langkah kakiku terdengar tegas di lantai keramik. Mas, Ibu, makan malam sudah siap, panggilku. Dion dan Ibu Lestari bangkit dengan malas. Mereka berjalan menuju meja makan sambil terus menggerutu. Nah gitu dong, harusnya dari tadi. Lama banget sih, keluh Dion sambil menarik kursi. Masak apa kamu? Awas kalau cuma tempe orek lagi. Lidahku lagi pengen makan daging. Ibu Lestari duduk di sampingnya, menatap tudung saji itu dengan tatapan meremehkan. Paling juga masakan sisa kemarin yang dihangatkan. Istri macam apa yang gak bisa masak enak buat suami dan mertua? Aku berdiri di ujung meja, masih dengan pakaian kerjaku. Aku tidak duduk. Aku hanya menatap mereka berdua, menikmati detik-detik terakhir kesombongan mereka. Ini spesial, Mas. Daging paling mahal pun tidak akan bisa menandingi rasa dari hidangan ini, kataku pelan. Dion mendengus. Banyak omong. Buka. Dengan gerakan perlahan, tanganku terulur memegang pegangan tudung saji. Jantungku berdetak kencang, seirama dengan detik jam dinding yang berbunyi tik-tok. Aku mengangkat tudung saji itu. Klang. Tudung saji kiletakkan di meja samping. Hening. Tidak ada uap panas mengepul. Tidak ada aroma masakan yang menggugah selera. Di atas piring itu, hanya ada tumpukan kertas. Map merah dengan tulisan tebal gugatan cerai, dan sebuah buku hijau tua dengan lambang Garuda emas. Sertifikat hak milik. Dion terbelalak. Matanya melotot seakan mau keluar. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Ia mengenali map merah itu, tapi ia lebih terkejut melihat sertifikat rumah yang selama ini ia kira masih atas nama almarhum ayahku dan sedang dalam sengketa keluarga. Di sana, tertulis jelas nama pemilik, Clarissa Anindita. Ibu Lestari yang tadinya hendak mengambil sendok, kini mematung. Wajahnya yang penuh polesan bedak tebal itu seketika memucat seperti mayat. Apa ini? Tanya Dion terbata-bata. Suaranya tidak lagi garang seperti tadi, melainkan bergetar. Itu hidangan penutup untuk pernikahan kita, Mas, jawabku tegas. Surat cerai yang sudah kutandatangani, dan sertifikat rumah ini, rumah yang selama ini kamu banggakan sebagai rumahmu, di depan teman-temanmu. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap manik mata Dion yang kini dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Silakan angkat kaki dari rumahku detik ini juga, ucapku. Suaraku tidak meledak-ledak, tapi penuh penekanan di setiap suku katanya. Kamu bercandakan, Clarissa? Ibu Lestari mencoba tertawa, tapi terdengar sumbang dan menyedihkan. Masa gara-gara dimarahin dikit aja minta cerai? Jangan kekanak-kanakan. Aku tidak bercanda, Bu, potongku cepat. Aku memberikan waktu kalian 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi. Sisanya, tinggalkan. Karena semua perabotan di rumah ini aku yang beli dengan uangku, bukan uang anak ibu yang, katanya, manajer investasi itu. Dion membanting meja, mencoba kembali ke mode garangnya untuk menutupi rasa takutnya. Kurang ajar. Berani kamu ngusir suami? Kamu lupa surga istri ada di suami?
Dasar istri durhaka. Biasanya aku akan ciut mendengar bentakan itu. Tapi malam ini, bentakan itu terdengar seperti lolongan anjing kecil yang terjepit. Aku tersenyum miring. Senyum yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Surgaku bukan di telapak kaki laki-laki pemalas dan penipu sepertimu, Mas. Waktumu tinggal 29 menit. Mereka syok histeris. Wajah garang itu seketika pucat pasi. Tak menyangka istri yang dihina, yang dianggap lemah dan miskin, ternyata memegang kartu as yang bisa mematikan langkah mereka dalam satu gertakan. Malam ini, hujan di luar sana menjadi saksi bisu awal dari badai yang sesungguhnya di dalam rumah ini. Melihat wajah pucat Dion dan Ibu Lestari saat ini memang memuaskan, tapi rasa sakit yang mengantar pada momen ini bukanlah sesuatu yang instan. Luka ini sudah bernanah selama bertahun-tahun, ditutupi plester senyuman palsu dan kesabaran yang bodoh. Untuk memahami mengapa aku bisa setega ini menyajikan surat cerai sebagai makan malam, kita harus mundur ke masa lalu. Masa di mana aku masih buta oleh cinta dan janji manis. 3 bulan yang lalu, segalanya mulai terkuak. Saat itu, aku sedang duduk di ruang tamu, mengerjakan laporan keuangan bisnis cateringku yang mulai berkembang pesat. Tentu saja, aku mengerjakannya secara sembunyi-sembunyi saat Dion belum pulang. Bagi Dion dan Ibu Lestari, aku hanya bekerja serabutan, kadang membantu tetangga masak, kadang menjadi buruh cuci. Itu adalah skenario yang Dion ciptakan. Dulu, saat awal menikah, Dion melarangku bekerja kantoran. Aku ini manajer investasi, sayang. Gaji dan bonusku lebih dari cukup untuk menghidupi kita 7 turunan. Kamu di rumah saja, urus aku dan ibu. Aku nggak mau istriku capek-capek diperintah orang lain, katanya waktu itu. Manis sekali, bukan? Tapi itu adalah racun yang dibungkus madu. Sebenarnya, dia hanya takut aku lebih sukses darinya. Dia ingin mengontrolku sepenuhnya, membuatku bergantung padanya secara finansial agar aku tidak bisa kemana-mana. Namun, naluriku sebagai wanita mandiri tidak bisa mati. Diam-diam, aku merintis usaha catering online dan jual beli properti kecil-kecilan menggunakan modal warisan ayah yang kusimpan rapat-rapat. Bisnis itu meledak. Tapi di rumah, aku tetap berperan sebagai istri sederhana yang nerimo. Malam itu, 3 bulan lalu, Dion pulang dengan wajah berseri-seri. Ia membawa kotak kue mahal. Sayang, aku pulang, serunya. Ia mencium pipiku sekilas, lalu duduk di sofa dengan gaya bos besar. Bisnis lancar banget hari ini, klienku baru saja tanam modal besar. Aku tersenyum tipis, menutup laptopku dengan cepat dan menyembunyikannya di bawah bantal sofa. Alhamdulillah, Mas. Berarti bisa dong buat bayar tunggakan listrik bulan lalu? Orang PLN sudah datang 2 kali. Wajah Dion berubah masam seketika. Kamu ini, suami baru pulang bukannya dipijat malah nagih duit. Uang itu harus diputar lagi. Clarissa, namanya juga investasi. Kalau dipakai bayar listrik receh begitu, kapan kita bisa kaya raya? Tapi Mas, uang belanja dari Mas bulan ini belum ada sama sekali. Tabunganku sudah menipis buat beli beras. Keluhku, tentu saja itu bohong. Rekening pribadiku punya saldo 9 digit, tapi aku harus bermain peran. Pinjam dulu sama ibu atau pakai simpananmu yang lain. Jangan manja, bentaknya. Lalu ia masuk ke kamar mandi, meninggalkan ponselnya tergeletak di meja. Tring. Sebuah notifikasi pesan masuk. Layar ponselnya menyala. Biasanya ponsel itu dikunci rapat dengan sandi yang berubah-ubah. Tapi mungkin Tuhan sedang berpihak padaku malam itu, dia lupa menguncinya. Mataku menangkap nama kontak yang muncul di layar, My Little Bella. Penasaran, dan didorong oleh firasat buruk yang sudah lama kurasakan, aku memberanikan diri mengambil ponsel itu. Jantungku berdegup kencang, takut Dion tiba-tiba keluar dari kamar mandi. Aku membuka pesan itu. Mas, tas Hermes yang kamu janjin kapan sampainya? Teman-temanku udah pada pamer tas baru nih. Jangan lupa transfer buat apartemen bulan ini ya, sayang. Love U. Darahku mendidih. Tas Hermes? Apartemen? Sementara istrinya di rumah disuruh meminjam uang hanya untuk membayar listrik? Tanganku gemetar saat menelusuri riwayat chat mereka. Ternyata bukan hanya pesan itu. Ada foto-foto mesra mereka berlibur di Bali,
di tanggal yang sama saat Dion pamit padaku untuk dinas luar kota bertemu investor. Ada bukti transfer jutaan rupiah yang dikirim Dion ke rekening atas nama Bella Salsabila. Jadi, ini investasi yang dia maksud? Investasi pada wanita lain? Lebih menyakitkan lagi ketika aku membaca chat Dion dengan Ibu Lestari. Ternyata ibunya tahu. Dion, Bu, si Clarissa minta duit listrik lagi. Ribet banget. Ibu Lestari, jangan kasih, Yon. Bilang aja uangmu lagi diputar. Biar dia usaha sendiri. Uang kamu mending buat modal atau seneng-seneng sama Bella. Clarissa itu sudah untung kamu nikahi, jangan dimanja. Ingat, jangan sampai dia tahu kamu sebenarnya sudah nggak kerja di firma itu. Duniaku runtuh seketika saat membaca kalimat terakhir itu. Sebenarnya sudah nggak kerja di firma itu. Jadi selama ini Dion pengangguran? Aku menahan napas, mencoba mencerna informasi yang membanjiri otakku. Dion setiap pagi pamit berangkat kerja dengan setelan jas rapi, membawa tas kerja, dan pulang sore hari dengan wajah lelah. Ternyata itu semua sandiwara. Aku segera membuka aplikasi galeri fotonya. Di sana, aku menemukan foto surat paklaring dan surat PHK tertanggal 6 bulan yang lalu. Alasannya, penyalahgunaan dana operasional kantor. Aku terduduk lemas di sofa. Air mataku tidak keluar, tapi dadaku sesak luar biasa. Selama 6 bulan ini, dia membohongiku. Setiap rupiah yang dia berikan padaku, yang jumlahnya sangat sedikit itu, entah berasal dari mana. Mungkin dari utang, atau mungkin dari sisa pesangon yang dia habiskan untuk Bella. Dan yang paling menyakitkan adalah keterlibatan Ibu Lestari. Wanita yang kuanggap sebagai pengganti ibuku sendiri, ternyata bersekongkol dengan anaknya untuk memeras dan membohongiku. Mereka menganggapku bodoh. Mereka pikir aku hanyalah sapi perah yang bisa dibohongi dan dimanfaatkan tenaganya untuk mengurus rumah, sementara mereka bersenang-senang di belakangku. Saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Aku dengan cepat meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula. Dion keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Kenapa kamu bengong? Siapin baju ganti saya, perintahnya. Aku menatapnya. Ingin sekali aku berteriak, memaki, dan melemparkan ponsel itu ke wajahnya. Tapi, otak bisnisku bekerja lebih cepat daripada emosiku. Kalau aku melabraknya sekarang, dia pasti akan menyangkal. Dia akan memutarbalikkan fakta, dan aku belum punya persiapan yang cukup untuk menghancurkannya. Aku butuh strategi. Aku butuh bukti fisik yang kuat. Aku butuh persiapan hukum agar dia tidak bisa mengambil sepeser pun dari hartaku. Iya, Mas. Sebentar aku ambilkan, jawabku sambil berdiri. Aku memaksakan sebuah senyuman. Senyuman paling palsu yang pernah kubuat seumur hidupku. Di dalam hati, aku bersumpah. Nikmatilah hari-hari terakhirmu sebagai raja palsu di rumah ini, Dion. Karena sebentar lagi, aku akan menurunkanmu dari tahta dengan cara yang paling menyakitkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Di samping dengkuran Dion yang keras, aku mulai menyusun rencana. Aku bukan lagi Clarissa si istri penurut. Malam itu, Clarissa yang baru telah lahir. Clarissa yang dingin, penuh perhitungan, dan siap membalas setiap tetes keringat dan air mata yang terbuang sia-sia dengan badai pembalasan yang sempurna. Dan kebohongan soal pekerjaan, itu hanyalah puncak gunung es. Di hari-hari berikutnya, aku akan menemukan sesuatu yang jauh lebih fatal. Sebuah senjata yang akan kugunakan untuk menghancurkan mentalnya sebelum aku menghancurkan hidupnya. Sebuah rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat, yang akan menjadi kunci kemenanganku di meja makan malam ini. 1 bulan setelah malam jahanam itu, aku berubah menjadi agen rahasia di rumahku sendiri. Setiap senyumku adalah kamuflase. Setiap "iya, Mas" yang kuucapkan adalah strategi menunda waktu. Aku butuh lebih dari sekadar bukti perselingkuhan untuk menghancurkan Dion. Perselingkuhan mungkin bisa membuatnya dicerai, tapi itu tidak cukup menyakitkan. Aku ingin sesuatu yang bisa meremukan egonya, membuatnya berlutut memohon ampun. Aku ingin dia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Kesempatan itu datang di suatu siang yang panas. Dion sedang keluar, katanya bertemu klien prioritas. Baca, berkencan dengan Bella, dan Ibu Lestari sedang pergi arisan, memamerkan tas KW yang baru dibelikan Dion.
Rumah sepi. Ini waktuku. Aku masuk ruang kerja Dion, kamar tamu yang ia ubah menjadi kantor pribadinya. Ruangan itu selalu terkunci, tapi aku sudah menduplikat kuncinya minggu lalu saat ia lengah menaruh gantungan kunci di meja makan. Bau rokok apek langsung menyergap hidungku begitu pintu terbuka. Ruangan itu berantakan. Kertas berserakan, puntung rokok memenuhi asbak. Di meja kerjanya, sebuah laptop menyala dalam mode sleep. Aku membukanya. Terkunci password. Aku mencoba kombinasi tanggal lahirnya. Salah. Tanggal lahir ibunya. Salah. Tanggal pernikahan kami. Tentu saja salah, mana mungkin dia ingat. Lalu aku teringat nama kontak selingkuhannya. Aku mengetik, Bella cantik. Bingo. Masuk. Betapa menyedihkannya laki-laki ini. Jari-jariku menari di atas trackpad, membuka folder demi folder. Awalnya aku mencari bukti aset yang mungkin ia sembunyikan, tapi yang kutemukan jauh lebih mengerikan, sekaligus lebih berharga bagiku. Di folder bernama Rahasia, aku menemukan scan surat-surat dari pinjaman online dan bukti utang judi online. Mataku membelalak melihat nominalnya. 50 juta, 100 juta, 200 juta. Total utangnya mencapai hampir 1 miliar rupiah. Tanggal jatuh temponya bervariasi, tapi banyak yang sudah lewat. Lalu, aku membuka emailnya. Kotak masuknya penuh dengan teror dari debt collector. Ada foto-foto Dion yang diedit dengan tulisan, buronan maling, dan ancaman akan disebar ke kontak teman-temannya. Tapi bukan itu, senjata utamanya. Senjata itu kutemukan di sebuah draft email yang belum terkirim. Email itu ditujukan kepada seorang rentenir lintah darat. Isinya, "Bos, tolong kasih saya waktu seminggu lagi. Saya jamin akan bayar lunas. Saya punya aset. Sertifikat rumah yang saya tempati sekarang nilainya 2 miliar. Saya sedang proses ambil sertifikatnya dari istri saya yang bodoh itu. Dia gampang ditipu. Tolong jangan sampai ibu saya tahu soal utang ini. Ibu saya punya penyakit jantung. Kalau dia tahu anaknya bangkrut dan dikejar utang, dia bisa mati. Dan kalau dia mati, saya nggak dapat warisan tanah di kampung. Tolong bos, rahasia ini jangan bocor. Saya paling takut dihina miskin sama keluarga besar." Aku tertegun membaca kalimat itu. Ambil sertifikatnya dari istri saya yang bodoh itu, dan paling takut dihina miskin sama keluarga besar. Inilah dia. Inilah Achilles, heel-nya. Kelemahan fatalnya. Dion bukan hanya takut miskin. Dia memiliki fobia akut terhadap penghinaan sosial dan kegagalan citra di depan ibunya. Dia membangun benteng kesombongan setinggi langit, hanya untuk menutupi fakta bahwa dia adalah kegagalan besar. Dia hidup dalam ketakutan terus-menerus bahwa topeng, suksesnya akan terbongkar di depan Ibu Lestari dan keluarga besarnya. Dan dia berencana menggadaikan rumah warisan ayahku, rumah yang susah payah dipertahankan ayahku sebelum meninggal. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Aku segera memforward semua bukti itu ke email pribadiku yang aman. Bukti utang judi, ancaman debt collector, dan draft email pengakuan itu. Aku juga menyalin file rekaman suara yang ada di folder itu. Rekaman percakapan Dion dengan temannya. "Tenang aja, bro. Si Clarissa itu nurut banget sama gue. Nanti gue suruh dia tanda tangan surat kuasa jual, bilang aja buat investasi properti bareng. Dia nggak bakal baca isinya. Begitu rumah kejual, gue lunasin utang judi, sisanya gue pakai modal kawin sama Bella." "Clarissa? Nanti gue cerain, biarin dia balik jadi gembel." Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena marah yang teramat sangat. Betapa jahatnya manusia yang tidur di sebelahku selama ini. Dia bukan hanya ingin selingkuh, dia ingin memiskinkanku dan membuangku setelah merampas segalanya. Aku menghapus jejak digital di laptopnya, mematikan layar, dan keluar dari ruangan itu dengan jantung bergemuruh. Kini aku memegang senjata itu. Dion takut rahasianya terbongkar di depan ibunya? Dion takut dipermalukan sebagai orang miskin dan penipu? Baiklah. Aku tidak akan membiarkan debt collector yang membongkarnya. Aku sendiri yang akan melakukannya. Aku akan menjadi mimpi buruk terbesarnya. Aku akan menghancurkan citra, anak emas, yang dia bangun di depan ibunya, dan aku akan menghancurkan citra, suami kaya,
yang dia pamerkan di depan Bella. Aku akan pastikan saat dia jatuh, tidak ada satu tangan pun yang mau menangkapnya. Kembali ke masa kini, 2 jam sebelum makan malam terakhir, di bab 1. Langit Jakarta mulai gelap, mendung tebal menggantung seolah mendukung suasana hatiku. Aku duduk di ruangan kantor Hana, pengacara sekaligus sahabatku sejak kuliah. Hana menatapku dengan pandangan campur aduk, antara kasihan dan kagum. Di atas meja marmer ruang rapat itu, terhampar senjata dan bukti yang sudah kumpulkan selama sebulan terakhir. Printout mutasi rekening, menunjukkan aliran dana ratusan juta ke situs judi online dan ke rekening Bella. Surat PHK Dion, bukti otentik dia pengangguran. Bukti chat dan email, rencana busuknya menggadaikan rumah dan menghina ibunya sendiri di belakang punggung. Sertifikat rumah asli, yang untungnya sudah kuamankan di Safe Deposit Box Bank sejak minggu lalu, dan hari ini kubawa salinannya, yang asli tetap aman. Surat gugatan cerai, yang sudah kutandatangani di atas materai. Kamu yakin mau melakukan ini malam ini, Riz? Tanya Hana sambil merapikan berkas-berkas itu ke dalam map merah. Aku menyesap teh hangat yang disuguhkan, menatap pantulan diriku di kaca jendela gedung pencakar langit itu. Lebih dari yakin, Han. Tadi pagi dia mengirim pesan, menyuruhku pulang cepat untuk masak karena dia lapar. Dia bahkan tidak tahu hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-5. Hadiah terbaik untuk anniversary ini adalah kebebasanku. Hana mengangguk, tersenyum miring. Baiklah. Secara hukum, posisimu sangat kuat. Rumah itu aset bawaan sebelum nikah, tercatat jelas atas namamu. Harta Gonogini? Nol besar karena dia tidak punya penghasilan dan malah berutang. Bahkan kita bisa menuntutnya atas upaya penipuan dan perbuatan tidak menyenangkan jika dia macam-macam. Aku sudah memblokir akses dia ke rekening bersama tadi siang, kataku dingin. Kartu kredit tambahannya juga sudah kumatikan. Saat ini, dia benar-benar tidak punya uang sepeser pun selain uang tunai di dompetnya yang mungkin tinggal recehan. Sadis, komentar Hana, tapi matanya berbinar setuju. Lalu, bagaimana dengan pengosongan rumah? Itu bagianmu, Han. Aku butuh kamu dan tim keamananmu standby di depan rumah jam 8 malam. Kalau dia menolak pergi secara halus, kita pakai cara kasar. Aku sudah muak berbaik hati. Siap. Aku akan bawa 2 security berbadan besar. Oh ya, satu lagi, Hana menyodorkan sebuah amplop coklat. Ini hasil investigasi tambahan timku soal Bella. Ternyata dia bukan cuma simpanan suamimu. Dia pemain watak. Dia punya 3 pacar lain yang juga dia peras. Kalau Dion tahu dia cuma salah satu dari sekian banyak sapi perah Belawah, hancur sudah egonya. Aku tertawa kecil. Tawa yang hambar. Simpan itu untuk hidangan penutup tambahan jika dia masih berani melawan. Aku berdiri, merapikan blazerku. Wajahku di cermin terlihat lelah, tapi mataku menyala. Tidak ada lagi Clarissa yang lemah lembut. Terima kasih, Han. Doakan aku tidak membunuhnya malam ini. Jangan dong, nanti kamu masuk penjara. Biarkan dia hidup menderita, itu lebih menyakitkan, sahut Hana sambil mengedipkan mata. Aku keluar dari gedung kantor Hana, masuk ke mobilku, dan menyetir membelah kemacetan Jakarta. Di kursi penumpang, map merah dan dokumen itu tergeletak diam. Benda mati itu memiliki kekuatan untuk meledakkan rumah tanggaku. Sepanjang perjalanan, aku memutar kembali semua hinaan mereka di kepalaku. Istri tidak becus. Mantu miskin. Untung anakku mau sama kamu. Semua kata-kata itu menjadi bahan bakar keberanianku. Aku memparkir mobil di tempat biasa, agak jauh dari rumah agar tidak mencolok. Aku mengambil napas dalam-dalam, memeluk map merah itu sejenak, lalu melangkah keluar menembus hujan. Aku bukan lagi korban pasif yang menunggu diselamatkan. Aku adalah sutradara dari panggung sandiwara ini, dan malam ini adalah babak terakhir bagi Dion dan ibunya. Aku sudah menyiapkan panggungnya, lampunya, dan tentu saja kejutannya. Saat aku membuka pintu rumah dan mendengar teriakan, "Gobel!" dari Dion, aku tidak merasa sedih lagi. Aku justru merasa kasihan. Kasihan karena dia tidak tahu bahwa singa yang dia anggap kucing rumahan itu, kini sudah siap menerkam.
Rencana sudah matang. Senjata sudah dikokang. Waktunya eksekusi. Hening yang mencekam menyelimuti ruang makan itu. Suara hujan yang menghantam genting di luar sana, seolah menjadi satu-satunya musik pengiring bagi drama yang sedang berlangsung di antara kami. Di atas meja, hidangan yang kusajikan, map merah gugatan cerai dan sertifikat rumah, masih tergeletak manis, menantang siapa saja untuk menyentuhnya. Dion masih mematung. Matanya menatap nanar ke arah kertas-kertas itu, seolah berharap jika ia menatapnya cukup lama, tulisan di sana akan berubah menjadi menu makanan favoritnya. Tapi tentu saja, realitas tidak bekerja seperti itu. Realitas malam ini adalah milikku. Kamu gila ya? Dion akhirnya bersuara. Suaranya serak, kering, dan bergetar. Ia mencoba tertawa, sebuah tawa yang dipaksakan dan terdengar menyedihkan. Ini prank, kan? Kamu pasti lagi bikin konten buat media sosialmu yang gak jelas itu, kan? Mana kameranya? Ayo keluarin. Ia menengok ke kiri dan ke kanan, mencari kamera tersembunyi di balik pot bunga atau di sudut ruangan. Betapa menyedihkannya. Di saat kehancuran sudah di depan mata, ia masih mencoba menyangkalnya dengan logika yang tidak masuk akal. Ibu Lestari yang duduk di sebelahnya ikut terkekeh gugup. Tangannya gemetar saat meraih gelas air putih, tapi ia mengurungkan niatnya. Iya, pasti bercanda. Clarissa kan memang suka aneh-aneh. Lagian, mana mungkin dia berani minta cerai? Siapa yang mau nampung janda miskin kayak dia kalau bukan anakku? Aku hanya tersenyum tipis. Aku menarik kursi di hadapan mereka, lalu duduk dengan tenang. Kuhilangkan kesan wanita penurut yang selama ini kulekatkan pada diriku. Aku menyilangkan kaki, menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Tidak ada kamera, Mas. Tidak ada prank. Jawabku pelan, namun setiap katanya kuhujamkan tepat ke jantung egonya. Yang ada hanya fakta bahwa aku sudah muak. Muak dengan sandiwaramu, muak dengan penghinaan ibumu, dan muak menjadi sapi perah di rumahku sendiri. Sapi perah? Ibu Lestari melotot, wajahnya memerah menahan amarah. Dasar tidak tahu diuntung. Dion itu manajer investasi. Gajinya puluhan juta. Kamu cuma numpang hidup di sini. Manajer investasi? Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar dingin dan meremehkan. Benarkah, Mas Dion? Coba ceritakan pada ibumu, investasi apa yang sedang Mas kelola sekarang? Investasi meja judi atau investasi wanita simpanan? Wajah Dion yang tadi merah padam karena marah, seketika berubah menjadi pucat pasi, seputih kertas HVS di atas meja. Rahangnya mengeras. Ia menatapku dengan tatapan memohon, sebuah kode rahasia agar aku tidak melanjutkan kalimatku. Ia takut. Sangat takut. Aku tahu persis apa yang ada di kepalanya. Dion tidak takut padaku. Dia takut pada ibunya. Dia takut Citra, anak sukses nan berbakti, yang ia bangun bertahun-tahun hancur berkeping-keping. Fobia terbesarnya adalah terlihat gagal di mata keluarga besarnya. Dion? Apa maksud istrimu? Tanya Ibu Lestari, nadanya mulai ragu. Ia menoleh ke arah anaknya, menuntut jawaban. Jangan dengerin dia, Bu. Clarissa lagi stres kerjaan, jadi ngelantur. Sergah Dion cepat. Ia mengebrak meja, mencoba mengintimidasi aku lagi. Tutup mulutmu, Clarissa. Masuk kamar sekarang atau apa? Potongku cepat. Aku tidak berkedip sedikit pun. Atau Mas mau memukulku? Silakan. Tapi sebelum tangan Mas melayang, sebaiknya Mas cek dulu ponsel Mas. Ada pesan cinta dari Ban yang baru saja masuk 5 menit yang lalu. Dion terdiam. Refleks tangannya meraba saku celana, mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbaru yang ia beli dengan uang pinjaman dariku bulan lalu. Ia menyalakan layar. Aku melihat matanya bergerak membaca notifikasi di layar. Aku tahu persis apa isinya karena aku yang memintanya. Itu adalah notifikasi dari Ban bahwa semua kartu kredit tambahannya, yang tagihannya selalu dibebankan ke rekeningku, telah dinonaktifkan permanen. Dan satu lagi, notifikasi penolakan transaksi otomatis untuk pembayaran cicilan mobil mewahnya. Kartu kreditmu mati, Mas, ujarku santai, seolah sedang membahas cuaca.
Dan rekening bersamamu? Kosong. Aku sudah menarik semua uangku. Uang yang tersisa di sana hanyalah saldo minimal Rp50.000. Cukup untuk beli nasi bungkus malam ini, tapi tidak cukup untuk gaya hidupmu. Kau? Tangan Dion gemetar hebat memegang ponselnya. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Kau memblokir aksesku? Itu uangku juga. Uangmu? Sejak kapan? Aku mencondongkan tubuh ke depan. Sejak 6 bulan lalu saat kamu dipecat karena menggelapkan dana kantor? Atau uang hasil judimu yang selalu kalah itu? Jedwek. Ibu Lestari menjatuhkan sendok yang dipegangnya. Bunyinya nyaring memecah ketegangan. Ia menatap Dion dengan mulut menganga. Dion dipecat? Apa maksudnya ini? Kamu bilang kamu naik jabatan bulan lalu. Kamu bilang bonusmu cair makanya kamu belikan ibu kalung emas itu. Nah, ini dia. Momen yang kutunggu. Retakan pertama di benteng kesombongan mereka. Dion panik. Ia berdiri dari kursinya, wajahnya pias. Bu, enggak, itu bohong. Clarissa bohong. Aku masih kerja, Bu. Sumpah. Kalau begitu telepon bosmu sekarang. Tantangku. Ayo, nyalakan speakernya. Biar ibu dengar sendiri betapa bangganya bosmu punya karyawan sepertimu. Atau, mau aku yang teleponkan Pak Hendra? Aku masih simpan nomornya saat dia meneleponku 6 bulan lalu, menanyakan kenapa suamiku maling uang kantor. Dion membeku. Ia tidak bisa bergerak. Ia terjebak. Aku melanjutkan seranganku, kali ini lebih dalam. Aku menyentuh titik terlemahnya. Mas, asal kamu tahu, tadi siang ada tamu yang datang ke kantor baruku. Pria-pria berbadan besar, wajahnya seram, pakai jaket kulit. Mereka mencari Bapak Dion yang terhormat. Katanya Mas punya utang yang belum dibayar di aplikasi pinjaman online dan situs judi bola. Diam kau, teriak Dion, tapi suaranya pecah. Ia melirik ibunya dengan ketakutan. Mereka bilang. Aku sengaja mengabaikan teriakannya dan menoleh ke arah Ibu Lestari. Mereka bilang kalau Dion tidak bayar minggu ini, mereka akan datang ke rumah ini. Mereka akan menagih ke ibu. Mereka bilang, sayang sekali kalau ibu tua yang sakit-sakitan harus tahu kelakuan anaknya. Ibu Lestari memegangi dadanya. Napasnya mulai memburu. Judi? Utang? Dion. Jawab jujur. Apa benar yang dibilang istrimu ini? Kamu main judi? Dion gagap. Bu itu cuma iseng. Bu, cuma dikit. Dikit? Aku menyambar cepat. Hampir 1 miliar itu dikit. Mas, kamu menggadaikan BPKB mobilmu, kamu meminjam ke teman-temanmu atas namaku, dan sekarang kamu berencana menggadaikan rumah ini. Apa? Ibu Lestari menjerit histeris. Rumah ini mau digadaikan? Dion, kamu mau bunuh ibu pelan-pelan hah? Kamu bilang rumah ini aman. Kamu bilang kita kaya. Kekacauan mulai terjadi. Ibu Lestari mulai memukuli lengan Dion dengan tas tangannya. Tangisnya pecah, bukan karena sedih, tapi karena malu dan takut jatuh miskin. Dion berusaha menangkis pukulan ibunya sambil terus memelototiku dengan tatapan penuh kebencian, tapi di balik kebencian itu, aku melihat kehancuran mental yang nyata. Ia sudah kalah secara psikologis. Rahasia terbesarnya terbongkar. Citra dirinya sebagai anak sukses hancur lebur di depan mata ibunya sendiri. Cukup, bentak Dion, mendorong ibunya pelan hingga terduduk kembali di kursi. Ia menatapku dengan napas terengah-engah. Matanya merah, urat lehernya menonjol. Oke, kamu menang soal itu. Aku memang ada masalah keuangan sedikit. Tapi itu nggak berarti kamu bisa ngusir aku. Aku suami kamu. Aku kepala keluarga di sini. Dan rumah ini. Ia menunjuk lantai dengan telunjuknya yang gemetar. Rumah ini harta Gonogini. Kita menikah 5 tahun, dan aku berhak atas setengah dari rumah ini. Kamu nggak bisa ngusir aku sembarangan. Aku tersenyum lagi. Kali ini senyum kemenangan yang sesungguhnya. Serangan psikologis sudah berhasil meruntuhkan pertahanannya, membuatnya mengakui kebohongannya secara tidak langsung. Sekarang, saatnya memberikan pukulan terakhir yang akan mematikan langkahnya secara hukum dan fakta.
Masih berani bicara soal hak? Tanyaku lembut, namun mematikan. Baiklah. Kalau drama keluarga ini belum cukup membuatmu sadar diri, mari kita bicara dengan bahasa yang paling kamu benci, fakta dan bukti. Aku menggeser map merah itu mendekat ke arahnya. Buka, Mas. Jangan cuma dilihat. Di dalamnya ada tiket satu arah menuju kehancuranmu. Dion ragu. Tangannya yang berkeringat melayang di atas map itu. Suasana ruangan semakin dingin, sedingin hatiku yang sudah mati untuk pria di hadapanku ini. Aku menikmati setiap detik penderitaannya, setiap tetes keringat dingin yang jatuh dari dahinya. Ini adalah bayaran untuk setiap malam aku menangis sendirian, untuk setiap hinaan yang ia lontarkan, dan untuk setiap rupiah yang ia curi dariku. Buka, perintahku tajam. Dion tersentak. Dengan tangan gemetar, ia membuka map itu. Dan saat ia melihat lembar pertama, aku tahu, permainan sudah berakhir. Dion membuka map itu dengan gerakan kasar, seolah ingin merobek apapun yang ada di dalamnya. Namun, tenaganya seakan lenyap begitu matanya menangkap lembar pertama yang kuletakkan paling atas. Itu bukan surat cerai, melainkan fotokopi surat pemutusan hubungan kerja, PHK, yang dikeluarkan oleh perusahaannya 6 bulan lalu. Kop surat resmi, tanda tangan direktur, dan cap basah perusahaan terlihat jelas di sana. Alasannya tertulis dengan tinta hitam tebal, pelanggaran berat, indisipliner dan penyalahgunaan dana operasional. Ini palsu, teriak Dion, namun suaranya tidak lagi memiliki kekuatan. Ia melempar kertas itu ke meja. Kamu memalsukan dokumen ini untuk menakut-nakuti ibu. Palsu? Tanyaku tenang. Nomor referensi suratnya ada di pojok kanan atas. Mas, silakan cek ke HRD kantormu besok. Oh, maaf. Maksudku mantan kantormu. Atau ibu mau lihat bukti transfer pesangonmu yang langsung habis dalam 2 minggu? Aku tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Aku mengambil lembar berikutnya dari dalam map dan meletakkannya di hadapan Ibu Lestari. Kali ini adalah bukti cetak mutasi rekening koran Dion selama 6 bulan terakhir. Ibu lihat yang saya tandai dengan stabilo merah, tunjukku pada deretan angka minus yang panjang. Setiap tanggal 25, ada uang masuk dari rekening saya. Itu gaji saya yang dia minta paksa. Lalu lihat kemana perginya uang itu? Transfer ke PT Angkasa Judi Raya. Transfer ke Bella Salsabila. Bella? Ibu Lestari menyipitkan mata, membaca nama itu dengan bibir gemetar. Siapa Bella? Teman kantormu? Aku tertawa sinis. Teman kantor? Wah, Mas Dion belum cerita ya? Coba lihat halaman selanjutnya, Bu. Aku mengeluarkan lembaran foto-foto glossy berukuran besar. Foto-foto yang diambil oleh detektif sewaan Hana. Foto Dion sedang berciuman dengan Bella di sebuah klub malam. Foto Dion membelikan tas mewah di butik Plaza Indonesia. Foto mereka check-in di Hotel Bintang 5. Semuanya tercetak jelas, resolusi tinggi, tanpa bisa disangkal. Itu Bella, Bu. Jelasku dengan nada datar. Wanita simpanan anak ibu. Tas Hermes yang ibu pamerkan ke tetangga bulan lalu? Itu KW, Bu. Harganya cuma 200.000 di Tanah Abang. Tapi tas yang dipegang Bella di foto itu asli, harganya 60 juta. Dibelikan pakai uang tabungan haji ibu yang dipinjam Dion bulan lalu. Apa? Ibu Lestari menjerit histeris. Ia menyambar foto itu, menatapnya dengan mata melotot, lalu beralih menatap anaknya. Dion, uang haji ibu? Kamu bilang uangnya buat investasi emas. Kamu pakai buat perempuan lonte ini? Dion mundur selangkah, terpojok di antara meja makan dan dinding. Bu, dengerin dulu. Bella itu dia anak orang kaya. Bu, dia koneksi bisnis. Itu investasi. Investasi diranjang? Potongku tajam. Mas, sudahlah. Berhenti membohongi ibumu. Bella itu bukan anak orang kaya. Dia itu sugar baby profesional. Dan asal kamu tahu. Aku mengambil satu lembar kertas lagi, laporan investigasi tambahan dari Hana. Kamu bukan satu-satunya, investor, dia. Bella punya 3 pacar lain. Satunya pengusaha batubara, satunya pejabat daerah.
Kamu cuma remah-remah rengginang buat dia, Mas. Kamu cuma dimanfaatkan. Dion terdiam. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi ungu karena malu dan marah. Egonya sebagai Don Juan hancur seketika. Ternyata selama ini dia yang ditipu, bukan dia yang menipu. Cukup. Dion berteriak kalap. Ia menyapu semua gelas dan piring di meja, hingga pecah berantakan di lantai. Prang! Pecahan kaca berserakan di mana-mana. Aku nggak peduli soal Bella. Aku nggak peduli soal kerjaan. Napas Dion memburu, matanya liar. Tapi rumah ini tetap punyaku juga. Aku suami sah. Kamu nggak bisa usir aku. Hukum di negara ini melindungi suami. Kita bagi harta gono gini. Jual rumah ini, bagi 2 hasilnya, baru aku pergi. Ibu Lestari yang sedang menangis meraung-raung di lantai tiba-tiba berhenti. Harapan muncul di matanya. Iya, benar kata Dion. Rumah ini harta bersama. Kamu nggak bisa seenaknya, Clarissa. Bagi 2. Kami butuh uang itu. Dasar manusia-manusia serakah. Bahkan di titik terendah pun, mereka masih mencoba menggigit. Aku berdiri perlahan, mengambil map terakhir. Sertifikat hak milik. Mas, Ibu, sepertinya kalian perlu belajar hukum lagi. Ucapku sambil membuka sertifikat itu dan memperlihatkan halaman kepemilikan. Lihat tanggal penerbitan sertifikat ini. Tahun 2018. Kita menikah tahun berapa? Tahun 2020. Hening. Rumah ini, lanjutku, suaraku menggema di ruang makan yang kini berantakan, adalah warisan mutlak dari almarhum ayahku. Beliau membelinya tunai dan langsung membalik nama atas namaku 2 tahun sebelum aku mengenalmu, Mas. Dalam hukum perkawinan, harta yang diperoleh sebelum menikah adalah harta bawaan. Bukan harta gono gini. Kamu tidak punya hak 0, sekian persen pun atas ubin yang kamu injak sekarang. Dion ternganga. Ia mencoba mencari celah, mencari bantahan. Tetapi aku pernah bayar renovasi dapur. Aku beli cat tembok. Renovasi dapur? Alisku terangkat. Maksudmu saat kamu minta uang padaku 5 juta, lalu kamu panggil tukang yang biayanya cuma 2 juta, dan sisanya kamu kantongi? Itu bukan kontribusi, Mas. Itu korupsi rumah tangga. Dan semua bukti kwitansi tukang ada padaku. Aku melirik jam dinding. Jarum jam menunjukkan pukul 20.25. Waktu kalian tinggal 5 menit, kataku dingin. Aku sudah menyiapkan surat pernyataan di sini. Tanda tangani surat persetujuan cerai ini tanpa tuntutan apapun, dan angkat kaki dari sini baik-baik. Atau, aku berjalan menuju jendela, menyibakkan gorden sedikit. Di luar pagar, di bawah guyuran hujan, sebuah mobil patroli polisi dan mobil SUV hitam milik Hana sudah terparkir. Lampu rotarinya menyala biru, memantul di kaca jendela yang basah. Atau aku panggil polisi yang sudah standby di depan sana. Aku bisa melaporkanmu atas pasal KDRT verbal yang baru saja kamu lakukan, pasal penipuan, dan pasal penggelapan uang rumah tangga. Ditambah lagi, aku bisa menuntut Ibu Lestari atas pasal perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan. Dion dan Ibu Lestari mengikuti arah pandangku. Melihat lampu polisi itu, nyali mereka yang sudah ciut kini benar-benar lenyap tak bersisa. Ibu Lestari gemetar hebat, ia merangkak memeluk kakiku. Clarissa, mantuku sayang, jangan begini, nak. Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Jangan usir ibu. Ibu tua, ibu sakit-sakitan. Mau tinggal di mana ibu kalau diusir malam-malam begini? Di luar hujan, nak. Air mata buaya. Wanita yang tadi memanggilku, tidak becus, dan miskin, kini bersujud di kakiku. Pemandangan yang menyedihkan sekaligus menjijikkan. Aku menepis kakinya pelan tapi tegas. Ibu punya keluarga besar kan? Keluarga yang selama ini ibu banggakan dan ibu ceritakan keburukan saya pada mereka? Silakan minta tolong pada mereka. Atau minta tolong pada Bella, calon mantu idaman ibu. Aku beralih pada Dion yang kini terduduk lemas di kursi, tatapannya kosong. Tanda tangan, Mas. Sekarang. Aku menyodorkan pulpen. Dengan tangan gemetar hebat, tanpa membaca isinya lagi, Dion menandatangani surat itu.
Egonya sudah mati. Kesombongannya sudah rata dengan tanah. Dia hanyalah cangkang kosong dari seorang pria yang gagal total. Bagus, ujarku sambil menarik kertas itu. Sekarang, ambil koper kalian. Aku sudah berbaik hati menyiapkan kantong plastik sampah besar hitam di dekat pintu kalau koper kalian tidak muat. Silakan isi dengan baju-baju kalian. Barang elektronik, furnitur, kendaraan, semua tinggal. Itu milikku. Mobil? Gumam Dion lirih. Mobil itu. Atas namaku, cicilan aku yang bayar. Kuncinya taruh di meja. Potongku. Mereka berdua berjalan gontai menuju kamar seperti zombie. Aku mendengar suara isak tangis Ibu Lestari dan umpatan pelan Dion di dalam kamar. Aku berdiri diam di ruang tengah, mengawasi mereka seperti sipir penjara. 10 menit kemudian, mereka keluar. Dion menyeret satu koper besar, sementara Ibu Lestari menenteng 2 kantong plastik sampah hitam berisi baju-bajunya. Mereka terlihat seperti pengemis elit. Keluar, perintahku sambil menunjuk pintu yang sudah terbuka lebar. Angin malam yang dingin dan percikan air hujan langsung menyambut mereka. Saat Dion melangkah melewati ambang pintu, ia berhenti sejenak dan menoleh padaku. Matanya basah. Riz, aku harus tidur di mana malam ini? Pertanyaan bodoh. Di mana saja, Mas? Di perantoko, di kolong jembatan, atau di rumah Bella kalau dia mau menerimamu tanpa uang? Bukan urusanku lagi. Aku mendorong pintu itu menutup tepat di depan wajah mereka. Blam. Suara pintu tertutup itu adalah suara terindah yang pernah kudengar. Aku memutar kunci, memasang rantai pengaman, lalu bersandar di daun pintu. Tubuhku merosot perlahan hingga aku terduduk di lantai. Hening. Benar-benar hening. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi hinaan. Tidak ada lagi asap rokok dan bau kemunafikan. Rumah ini kembali menjadi milikku. Hidupku kembali menjadi milikku. Di luar sana, aku mendengar suara mesin mobil polisi yang menjauh, lalu hening kembali. Hanya suara hujan yang tersisa, membasuh jejak-jejak mereka dari halaman rumahku. Aku menangis. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis pelepasan yang luar biasa lega. Malam ini, aku tidur sendirian, tapi aku tidak pernah merasa setenang ini seumur hidupku. Babak penghakiman di dalam rumah telah selesai. Tapi aku tahu, ini belum benar-benar berakhir. Besok pagi, seluruh tetangga akan tahu. Dan aku akan pastikan, penghakiman publik bagi mereka akan jauh lebih kejam daripada apa yang terjadi malam ini. Suara pintu jati yang tertutup dengan dentuman keras itu, seharusnya menjadi tanda berakhirnya sebuah babak menyedihkan dalam hidupku. Seharusnya, momen itu menjadi garis finish di mana aku bisa menarik napas lega, merosot ke lantai, dan menangisi sisa-sisa kebodohanku selama 5 tahun terakhir. Namun, aku lupa satu hal krusial. Parasit tidak akan pernah melepaskan inangnya begitu saja, apalagi jika mereka tidak memiliki inang baru untuk dihisap darahnya. Baru hitungan detik aku menyandarkan punggung di daun pintu yang dingin, mencoba menormalkan detak jantung yang berpacu seperti kuda liar, suara hantaman itu terdengar. Deuge, Deuge, Deuge. Itu bukan ketukan tamu yang sopan. Itu adalah hantaman kaki, tinju, dan mungkin bahu yang ditabrakkan paksa ke kayu kokoh rumahku. Getarannya merambat melalui punggungku, mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh saraf tubuhku. Buka. Clarissa, buka pintu sialan ini. Jangan kurang ajar kamu sama suami. Teriakan Dion terdengar menyayat, bercampur dengan deru hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu. Suaranya pecah, antara amarah yang memuncak dan kepanikan luar biasa. Ia terdengar seperti binatang buas yang terperangkap dalam kandang, melolong meminta kebebasan. Dasar menantu durhaka, istri macam apa yang mengusir mertua yang sudah tua renta ke tengah hujan begini? Ya Allah, tolong kami dizalimi. Dan tentu saja, Ibu Lestari tidak mau ketinggalan. Suaranya melengking tinggi, menembus dinding-dinding rumah, seolah ia sedang tampil dalam panggung opera sabun dengan naskah paling tragis. Ia memainkan kartu korban dengan sangat fasih, seolah-olah 5 menit lalu ia tidak duduk di meja makanku sambil menghina gajiku dan merendahkan martabatku. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam.
Aroma pengharum ruangan lavender yang lembut di dalam rumah bertabrakan dengan imajinasiku tentang bau amis kebohongan di luar sana. Mereka pikir aku akan takut? Mereka pikir dengan membuat keributan, aku akan merasa malu lalu membukakan pintu dan membiarkan mereka masuk kembali untuk menginjak-injak kepalaku? Mereka salah besar. Clarissa yang takut pada, apa kata tetangga, sudah mati bersamaan dengan tanda tangan Dion di surat cerai tadi. Aku menegakkan tubuh, merapikan blus kerjaku yang sedikit kusut, lalu berjalan tenang menuju panel monitor CCTV yang terpasang di dinding dekat ruang tamu. Layar hitam putih itu menyala, menampilkan pemandangan di balik pagar rumahku yang kini terlihat seperti adegan film noir. Di layar satu, Dion terlihat basah kuyup. Rambutnya yang biasanya disisir rapi dengan pomade mahal kini lepek menempel di dahi, membuatnya terlihat menyedihkan. Ia menendang pagar besi rumahku berkali-kali. Wajahnya bengis, matanya liar mencari celah untuk masuk. Di layar 2, Ibu Lestari melakukan aksi teatrikal terbaiknya. Ia tidak berdiri. Ia memilih untuk duduk bersimpuh di atas paving blok depan pagar yang tergenang air keruh. Ia menengadahkan kedua tangannya ke langit gelap, mulutnya komat-kamit meneriakkan doa-doa kutukan agar didengar oleh siapa saja yang lewat. Air hujan membasuh bedak tebalnya, membuat wajahnya luntur seperti lukisan cat minyak yang tersiram tiner. Lalu, mataku menangkap pergerakan di layar 3, kamera yang menyorot jalanan kompleks. Lampu-lampu teras rumah tetangga mulai menyala satu persatu, seperti domino yang jatuh berurutan. Di seberang jalan, pintu rumah Bu Marissa terbuka. Wanita parubaya yang memegang gelar tidak resmi sebagai pemimpin redaksi gosip kompleks, itu keluar dengan payung besar berwarna merah mencolok. Di belakangnya, Pak RT yang sepertinya baru bangun tidur tergopoh-gopoh keluar sambil membetulkan letak sarungnya. Beberapa warga lain, Pak Hendra dari blok sebelah, Bu Siska yang sedang menggendong kucingnya, juga mulai bermunculan, ditarik oleh magnet keributan. Ada apa ini ribut-ribut malam-malam? Suara Pak RT terdengar samar-samar menembus suara hujan, tertangkap oleh mikrofon CCTV. Melihat audiens mulai berkumpul, tangisan Ibu Lestari meledak semakin kencang. Volumenya naik 2 kali lipat. Pak RT, tolong kami, Pak, lihat kelakuan menantu saya ini. Ibu Lestari merangkak mendekati pagar, mencengkeram besi dingin itu seolah ia adalah tahanan yang meminta keadilan. Masa kami diusir tengah malam? Hujan-hujan begini? Padahal rumah ini anak saya yang beli. Dion yang banting tulang siang malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi istri tak tahu diuntung ini malah berselingkuh dan menguasai harta anak saya. Kami diusir seperti anjing. Pak, seperti sampah. Aku mendengus kasar di dalam rumah. Wow, narasi yang luar biasa. Dion banting tulang, dan Clarissa selingkuh. Pemutarbalikan fakta yang sangat berani. Warga mulai berkerumun di depan pagar. Payung-payung berwarna-warni membentuk kanopi di atas Ibu Lestari dan Dion. Aku bisa melihat ekspresi wajah mereka dari layar monitor. Ada kebingungan, ada rasa kasihan, dan yang paling berbahaya, ada tatapan curiga yang mulai mengarah ke rumahku. Masa sih Mbak Clarissa begitu? Tanya Bu Siska, suaranya terdengar ragu. Ya namanya orang, Bu. Kita kan gak tahu dalamnya rumah tangga orang. Bu Marissa menyahut dengan nada yang seolah ia tahu segalanya. Tapi emang sih, Mbak Clarissa itu jarang gaul. Pulang kerja malam terus. Jangan-jangan benar kata Bu Lestari, dia punya simpanan. Dion, yang melihat simpati mulai tumbuh di mata tetangga, segera menyambar kesempatan itu. Ia mengusap wajahnya yang basah, memasang ekspresi suami teraniaya yang paling meyakinkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya malu sebenarnya ngomong ini, kata Dion dengan suara serak yang dibuat-buat. Saya selama ini diam. Saya menutupi aib istri saya. Saya kerja keras sebagai manajer investasi buat menuhin gaya hidup dia yang hedon. Tapi apa balasannya? Dia selingkuh sama bosnya. Dia manipulasi surat rumah pas saya lagi dinas luar kota. Sekarang saya mau masuk rumah saya sendiri malah dikuncin. Darahku mendidih. Cukup. Jika mereka menginginkan perang terbuka di hadapan publik, maka akan kuberikan perang itu. Tapi aku tidak akan keluar dengan tangan kosong. Aku meraih ponselku, mengirim pesan singkat pada Hana yang sudah menunggu di mobilnya di ujung jalan. Masuk sekarang. Bawa pasukan.
Aku berjalan menuju pintu utama. Kutarik napas panjang, membayangkan wajah almarhum ayahku yang dulu bekerja keras membeli tanah dan membangun rumah ini. Rumah ini adalah kehormatan ayahku, dan aku tidak akan membiarkan seorang penipu dan ibunya yang serakah mengklaimnya sebagai milik mereka. Klek! Suara kunci pintu terbuka terdengar nyaring di tengah keributan itu. Dion yang sedang berapi-api menceritakan kisah sedihnya pada Pak RT langsung terdiam. Semua kepala menoleh ke arah pintu teras. Aku mendorong pintu lebar-lebar. Angin malam langsung menerpa wajahku, dingin dan menusuk, tapi api di dadaku membuatku tetap hangat. Aku melangkah keluar, berdiri tegak di tengah teras yang terang benderang. Aku tidak membawa payung. Aku membiarkan diriku terlihat jelas di bawah sorot lampu LED putih. Clarissa yang rapi, tenang, dan berwibawa, kontras dengan dua sosok basah kuyup yang tampak kacau di depan pagar. Lanjutkan, Mas. Suaraku lantang, membelah suara hujan. Aku menatap Dion tepat di matanya dari kejauhan. Ceritakan lagi bagian di mana aku selingkuh dengan bosku. Aku suka bagian itu. Sangat kreatif. Dion tersentak. Ia tidak menyangka aku akan keluar dengan wajah sedingin ini. Ia mengira aku akan keluar sambil menangis atau marah-marah histeris, yang justru akan membenarkan tuduhannya bahwa aku tidak stabil. Ketenanganku adalah ancaman baginya. Gak usah banyak mulut, bentak Dion, mencoba menutupi kegugupannya. Pak RT, lihat kan? Dia gak punya rasa bersalah sama sekali. Istri macam apa yang ngeliat suaminya kehujanan malah senyum sinis begitu? Mbak Clarissa, Pak RT mendekat ke pagar, wajahnya tampak prihatin namun tegas. Ini ada apa sebenarnya? Gak baik ribut-ribut jam segini. Kasihan Bu Lestari, beliau sudah sepuh. Kalau ada masalah rumah tangga, embok ya diselesaikan di dalam, dibicarakan baik-baik. Jangan main usir-usiran. Betul itu. Bu Marisa menimpali, matanya memindai penampilanku dari atas ke bawah. Kita ini hidup bertetangga, Mbak. Jangan bikin malu kompleks. Kalau benar Mbak Clarissa selingkuh dan ngambil rumah Mas Dion, itu namanya kriminal loh, Mbak. Aku tersenyum tipis. Senyum yang membuat Bu Marisa sedikit mundur. Aku menekan tombol di remote pagar otomatis yang kupegang. Mesin pagar berdengung halus. Pagar besi hitam yang kokoh itu bergeser perlahan, membuka akses bagi kerumunan itu untuk melihat lebih jelas. Silakan masuk, Pak RT, Bu Marisa, dan Bapak Ibu sekalian. Ujarku santai, tanganku memberi isyarat mengundang. Masuklah ke halaman rumah saya. Jangan di jalan, nanti masuk angin. Mari kita luruskan dongeng pengantar tidur yang baru saja dikarang oleh suami saya ini di tempat yang terang. Warga tampak ragu sejenak, namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Mereka merangsek masuk ke carport. Dion dan Ibu Lestari mundur sedikit, memberi ruang, namun wajah mereka menyeratkan kemenangan semu. Mereka pikir dengan masuknya warga, mereka akan mendapat dukungan massa untuk memaksaku menyerahkan kunci rumah. Nah, gitu dong dibuka, kata Dion sambil membusungkan dada. Pak RT, saya minta Bapak jadi saksi. Saya mau lapor polisi kalau istri saya ini penipu. Saya mau hak saya atas rumah ini dikembalikan malam ini juga. Polisi? Tanyaku. Ide bagus, Mas. Tepat saat kata itu meluncur dari bibirku, sebuah sorot lampu mobil yang sangat terang menembus kegelapan jalan kompleks. Sebuah SUV hitam besar melaju perlahan dan berhenti tepat di depan gerbang yang terbuka, memblokir jalan keluar Dion. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita dengan setelan blazer hitam, rambut dikuncir kuda yang tajam, turun dari kursi penumpang. Itu Hana. Di belakangnya, turun dua orang pria berbadan tegap mengenakan seragam safari hitam, petugas keamanan swasta, dan seorang polisi berseragam lengkap. Suasana seketika berubah mencekam. Warga yang tadinya kasak-kusuk langsung terdiam. Dion mematung, matanya membelalak melihat polisi sungguhan datang. Hana berjalan membelah kerumunan warga dengan aura otoritas yang tidak bisa dibantah. Sepatu hak tingginya mengetuk paving block dengan irama yang mengintimidasi. Ia tidak membawa payung, tapi ia berjalan seolah hujan tidak berani menyentuhnya. Salah satu petugas keamanan dengan sigap memayunginya. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, sapa Hana tegas.
Suaranya jernih dan berwibawa. Maaf mengganggu istirahatnya. Saya Hana, SH, MH, kuasa hukum dari Ibu Clarissa Anindita. Kuasa hukum? Dion tergagap. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini memucat drastis. Lututnya tampak goyah. Hana berdiri di sampingku, membentuk barisan pertahanan yang solid. Ia membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah map plastik bening yang terlindung dari air hujan. Pak RT, Hana menyerahkan map itu. Sebelum Bapak Dion ini menyebar fitnah lebih jauh dan memprovokasi warga, saya mohon Pak RT dan warga melihat dokumen ini. Ini adalah sertifikat hak milik, SHM, asli atas rumah ini. Silakan dilihat nama pemiliknya dan tahun penerbitannya. Pak RT menerima map itu dengan tangan gemetar. Ia menyipitkan mata, membacanya di bawah sinar lampu teras. Bu Marissa dan tetangga lain ikut menjulurkan leher, ingin melihat. Pemegang hak, Nyonya Clarissa Anindita, baca Pak RT dengan suara lantang. Tanggal penerbitan, 12 Agustus 2018. Keheningan melanda. Hanya suara hujan yang terdengar. Tahun 2018, gumam Bu Siska. Loh, Mas Dion nikah sama Mbak Clarissa kan tahun 2020? Saya ingat soalnya saya datang kondangannya. Tepat sekali, Bu, potongku. Aku melangkah maju, mendekati batas teras. Rumah ini saya beli tunai 2 tahun sebelum saya menikah dengan Dion. Ini adalah harta bawaan. Bukan harta gono gini. Jadi ketika Dion berteriak bahwa ini rumahnya dan dia yang membelinya, dia sedang berbohong di depan wajah Bapak Ibu sekalian. Warga mulai berbisik. Arah angin mulai berubah. Tatapan curiga yang tadi mengarah padaku kini beralih ke Dion. Tapi. Dion mencoba mencari alasan, keringat dingin bercampur air hujan membasahi wajahnya. Tapi saya renovasi. Saya keluar duit banyak buat rumah ini. Renovasi? Hana tertawa kecil, tawa yang tajam dan menghina. Ia mengeluarkan lembar kedua. Maksud Anda renovasi dapur tahun lalu? Klien saya memiliki bukti transfer. Uang renovasi 10 juta rupiah ditransfer dari rekening Clarissa ke rekening Anda, lalu Anda membayar tukang hanya 3 juta. Sisanya, Anda pakai untuk top up saldo judi online. Astagfirullah. Seru Pak Hendra kaget. Judi? Dion mundur selangkah, terpojok. Itu belum semuanya, kataku dingin. Aku menatap Ibu Lestari yang kini terdiam pucat, tidak lagi berani menangis dramatis. Bapak Ibu sekalian, tadi kalian mendengar Dion bilang dia manajer investasi yang menafkahi saya, kan? Iya, sering banget Bu Lestari pamer kalau anaknya manajer sukses. Sahut Bu Marissa, nadanya mulai sinis. Bohong, kataku. Satu kata yang menghancurkan segalanya. Suami saya ini, Dion, sudah dipecat 6 bulan lalu karena kasus penggelapan uang kantor. Selama 6 bulan ini, dia adalah pengangguran. Setiap pagi dia keluar rumah pakai jas rapi hanya untuk nongkrong di warkop, main judi slot, atau pergi membelanjakan uang tabungan saya untuk wanita simpanannya. Apa? Bu Marissa menutup mulutnya yang menganga. Matanya melotot. Jadi selama ini? Fitnah. Itu bohong, teriak Dion kalap. Ia tidak tahan lagi. Ia merasa ditelanjangi di depan umum. Ia mencoba merangsek maju, tangannya terkepal hendak memukulku. Jangan percaya dia. Dia perempuan ular. Namun, sebelum ia bisa menyentuh ujung bajuku, 2 petugas keamanan sewaan Hana bergerak secepat kilat. Mereka menyergap Dion, memiting kedua lengannya ke belakang. Dion meronta-ronta, berteriak, menendang-nendang udara seperti orang gila. Lepasin gue ini orang kaya, gue bisa bayar kalian 2 kali lipat. Lepasin, racau Dion. Orang kaya? Hana melangkah maju, berdiri tepat di depan wajah Dion yang basah dan merah padam. Ia mengangkat sebuah kertas laminating tinggi-tinggi agar semua warga bisa melihat. Warga sekalian, perkenalkan, ini adalah portofolio investasi Bapak Dion yang terhormat. Hana menunjuk angka-angka merah di kertas itu. Daftar utang judi online di 5 situs berbeda, total 850 juta rupiah. Utang pinjaman online di 12 aplikasi,
total 145 juta rupiah. Status, gagal bayar. Dikejar debt collector. Suara gasping warga terdengar serempak. Angka hampir 1 miliar rupiah membuat mereka merinding. Hana membalik kertas itu, memperlihatkan sisi sebaliknya. Foto-foto high definition. Dan ini, kemana perginya sisa uang istri dan ibunya? Foto liburan di Bali, struk pembelian tas mewah, dan bukti sewa apartemen untuk saudari Bella Salsabila. Bukan rekan kerja, melainkan wanita simpanan profesional. Keheningan yang mencekam turun di halaman rumahku, lebih dingin dari hujan itu sendiri. Ibu Lestari yang melihat foto itu, foto anaknya sedang mencium wanita lain sementara ia berutang, terduduk lemas di tanah. Wajahnya bukan lagi wajah orang yang marah, tapi wajah orang yang jiwanya hancur. Bu Lestari. Bu Marisa geleng-geleng kepala, menatap wanita tua itu dengan pandangan jijik bercampur kasihan. Selama ini ibu pamer tas Hermes, pamer emas, katanya dari anak sukses. Ternyata ibu makan uang hasil judi, ibu makan uang mantu yang ibu jelek-jelekan tiap hari. Ibu Lestari tidak menjawab. Ia hanya menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat. Bukan tangis sandiwara lagi, tapi tangis malu yang amat sangat. Kehormatan yang ia jaga mati-matian, citra keluarga terpandang yang ia bangun, hancur lebur dalam hitungan menit di depan orang-orang yang paling ingin ia buat kagum. Dasar laki-laki nggak tahu diri, teriak seorang ibu dari kerumunan. Sudah numpang, maling, main perempuan lagi. Usir aja Pak RT. Bikin sial kampung kita, timpal yang lain. Iya, usir. Sampah masyarakat. Teriakan cemoohan mulai bersahutan. Simpati warga berbalik 180 derajat menjadi kemarahan kolektif. Mereka merasa tertipu. Mereka merasa jijik. Dion lemas dalam cengkeraman security. Kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Ia melihat sekeliling, mencari satu saja wajah yang berpihak padanya. Tapi nihil. Semua mata memandangnya seperti melihat kotoran yang menempel di sepatu. Pak Polisi, kata Hana pada petugas berseragam yang sejak tadi dia mengamati. Klien saya ingin membuat laporan resmi atas tindakan percobaan penyerangan, perbuatan tidak menyenangkan, dan masuk tanpa izin ke properti pribadi malam ini. Kami juga memiliki bukti ancaman kekerasan. Polisi itu mengangguk tegas. Ia melangkah maju, mengambil alih Dion dari security. Baik, Bu, mari, Pak Dion. Sebaiknya Bapak ikut kami ke kantor polisi untuk diamankan, daripada Bapak diamuk masa di sini. Dion menangis. Air matanya bercampur dengan air hujan. Pertahanannya runtuh total. Riz, Clarissa tolong, aku nggak mau dipenjara. Riz, aku suami kamu. Aku menatapnya dari teras. Jarak kami hanya 5 meter, tapi rasanya seperti terpisah samudera. Tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa iba. Hati saya sudah menjadi beton untuk mereka. Kamu bukan suamiku lagi, Mas. Kamu hanya orang asing yang pernah numpang tidur di rumahku. Jawabku datar. Dan tolong, bawa ibumu sekalian. Jangan tinggalkan sampah di halamanku. Polisi mulai menyeret Dion menuju mobil patroli. Dion meronta lemah, kakinya terseret di aspal. Sementara itu, Ibu Lestari dipapah berdiri oleh Bu Marisa, bukan dengan lembut, tapi dengan gerakan kasar seolah ia ingin segera melepaskan sentuhannya. Ayo Bu, pergi sana, ikut anak Ibu. Jangan ngotorin teras orang, ketus Bu Marisa. Ibu Lestari berjalan tertatih-tatih, menenteng kantong plastik hitam berisi baju-bajunya yang basah. Ia menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorot mata tetangga yang menghakimi. Ia melewati gerbang rumah yang dulu ia banggakan sebagai rumah anaknya, kini ia keluar sebagai gelandangan yang terusir. Warga membelah diri, memberi jalan, namun gumaman cemoohan terus mengiringi langkah mereka seperti musik latar kematian sosial. Nggak tahu malu. Kualat sama istri. Rasain tuh karma instan. Aku berdiri diam di teras, tak bergerak 1 inci pun sampai bayangan mobil polisi dan sosok Ibu Lestari menghilang di tikungan jalan yang gelap, ditelan oleh malam dan hujan. Pak RT mendekatiku, wajahnya penuh penyesalan. Mbak Clarissa, saya dan warga minta maaf ya. Kami sempat salah paham.
Kami nggak nyangka Mas Dion seburuk itu. Aku tersenyum tipis. Kali ini tulus. Aku mengangguk hormat. Tidak apa-apa, Pak RT. Terima kasih sudah menjadi saksi kebenaran malam ini. Saya mohon maaf sudah membuat keributan di lingkungan kita. Ah, nggak apa-apa Mbak. Yang penting sekarang lingkungan kita bersih dari penyakit. Sahut Bu Marisa, mencoba mengakrabkan diri kembali. Satu persatu warga pamit pulang, menyisakan halaman yang sepi dan basah. Hana mendekatiku, menepuk bahuku pelan. Hebat, bisiknya. Kamu melakukannya, Riz. Kamu menghancurkan mereka tanpa menyentuh mereka sedikit pun. Aku menatap jalanan kosong itu. Hujan mulai reda, menyisakan gerimis halus. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri, Han. Aku hanya menyalakan lampunya. Malam itu, di hadapan puluhan saksi, Dion dan Ibu Lestari tidak hanya kehilangan tempat tinggal. Mereka kehilangan nama baik, kehormatan, dan masa depan. Di negeri ini, sanksi sosial jauh lebih mematikan daripada sanksi hukum. Dan malam ini, mereka baru saja menerima vonis seumur hidup sebagai paria sosial. Aku berbalik, melangkah masuk ke dalam rumahku yang hangat. Pintu kututup pelan. Klik. Suara kunci yang berputar itu terdengar seperti simfoni kemerdekaan. Malam pertama setelah pengusiran itu adalah malam terhening yang pernah kurasakan. Tidak ada suara dengkuran Dion yang mengganggu, tidak ada suara TV yang dinyalakan terlalu keras oleh Ibu Lestari, dan tidak ada bau asap rokok yang menempel di gorden. Hanya ada aku, secangkir teh chamomile, dan kebebasan yang rasanya begitu asing namun manis. Aku menghabiskan minggu pertama bukan dengan berpesta, melainkan dengan membersihkan jejak mereka. Aku memanggil jasa pembersih profesional untuk mensterilkan rumah. Kasur di kamar utamaku bakar, aku tidak sudi tidur di atas benda yang pernah ditiduri pengkhianat. Dinding ruang tamu yang dulu dipilihkan warnanya oleh Ibu Lestari, warna kuning gading yang kuno, kucat ulang menjadi abu-abu muda yang elegan dan modern. Setiap sapuan kuasket di dinding rasanya seperti menghapus memori buruk dari otakku. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari dugaan. Dion tidak pernah muncul di pengadilan. Hana memberitahuku bahwa Dion terlalu malu dan takut ditangkap polisi lagi karena laporan penipuanku, yang sebenarnya kutunda prosesnya sebagai ancaman gantung agar dia kooperatif. Hakim memutus verstek. Talak jatuh. Aku resmi menjadi janda, status yang dulu kutakuti, tapi kini kurayakan sebagai gelar kemerdekaan. 6 bulan kemudian, matahari pagi Jakarta terasa berbeda hari ini. Hangat, tidak menyengat. Aku berdiri di depan jendela kaca besar di lantai 18 gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Di bawah sana, mobil-mobil terlihat seperti mainan kecil yang merayap. Ibu Clarissa, suara Rina, sekretaris baruku, terdengar dari interkom. Perwakilan dari Kementerian Pariwisata sudah datang untuk membicarakan kontrak catering acara G20 bulan depan. Baik, suruh mereka masuk ke ruang rapat A. Saya kesana 5 menit lagi, jawabku sambil merapikan blazer putih gadingku. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela. Wanita yang kulihat di sana nyaris tak dikenali jika disandingkan dengan Clarissa 6 bulan lalu. Rambutku kini dipotong bob pendek asimetris, memberikan kesan tegas dan dinamis. Kulitku cerah, terawat karena aku akhirnya punya waktu dan uang untuk ke klinik kecantikan. Uang yang dulu habis disedot parasit di rumahku. Mataku bersinar hidup, penuh ambisi dan percaya diri. Bisnisku, Clarissa Catering Property, meledak. Setelah drama rumah tanggaku usai, aku bisa fokus 100% pada pekerjaan. Energiku tidak lagi habis untuk melayani suami manja atau makan hati dengan mertua. Kontrak demi kontrak berdatangan. Aku bahkan baru saja mengakuisisi sebuah lahan di Bogor untuk dijadikan villa sewaan. Tuhan memang maha adil. Ketika kita membuang sampah dari hidup kita, Dia memberikan ruang untuk rezeki masuk. Siang harinya, setelah rapat sukses dengan kementerian, aku memutuskan untuk melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional di pinggiran Jakarta Timur. Aku berencana mencari pemasok bahan baku baru yang lebih murah untuk divisi catering sosialku, program makan gratis yang kubuat sebagai wujud syukur. Sopir pribadiku, Pak Ujang, memarkir mobil sedan hitam mengkilapku di depan pasar yang becek dan bau. Ibu yakin mau turun? Pasarnya kotor banget, Bu.
Biar saya saja yang panggil pedagangnya, tawar Pak Ujang khawatir. Nggak apa-apa, Pak. Saya perlu lihat kualitas sayurannya langsung. Tolakku halus. Aku mengganti sepatu hak tinggiku dengan sneakers putih yang kusimpan di mobil, lalu melangkah turun. Bau amis ikan, sampah busuk, dan keringat manusia langsung menyergap hidungku. Hiruk-pikuk tawar-menawar, teriakan kuli panggul, dan suara klakson motor menciptakan simfoni kekacauan yang khas. Aku berjalan menyusuri lorong pasar yang sempit, sesekali melompati genangan air hitam. Aku sedang memilah cabai merah di sebuah lapak ketika telingaku menangkap suara keributan dari arah warung makan tenda di sudut pasar, dekat tempat pembuangan sampah sementara. Kerja yang bener dong. Nyuci piring aja lelet. Masih ada minyaknya nih. Dasar nggak guna. Suara bentakan itu diikuti bunyi perang piring plastik yang dilempar. Aku menoleh. Di bagian belakang warung pecel lele yang kumuh itu, di samping selokan terbuka yang airnya berwarna hitam pekat dan berbusa, seorang pria sedang berjongkok. Pria itu mengenakan kaos partai yang sudah lusuh. Warnanya pudar dan kerahnya melar. Celana pendeknya dekil penuh noda minyak. Ia memakai sandal jepit yang tali kirinya sudah disambung dengan peniti. Rambutnya gondrong, kusam, dan berminyak, seolah sudah berminggu-minggu tidak keramas. Wajahnya dipenuhi brewok yang tumbuh tidak beraturan. Ia sedang dimarahi oleh pemilik warung, seorang wanita gemuk yang memegang centong nasi seperti senjata. Pria itu hanya menunduk, mengangguk-angguk patuh dengan gestur tubuh yang sangat ketakutan. Gestur seorang pecundang sejati. Saat pria itu mengangkat wajahnya sedikit untuk menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju yang kotor, napasku tercekat. Itu Dion. Dion Sang, manajer investasi. Dion yang dulu memaki masakanku kurang garam. Dion yang dulu melempar uang receh ke wajahku karena aku minta uang listrik. Dion yang dulu selalu wangi parfum mahal yang kubelikan. Kini, dia berjongkok di pinggir selokan, mencuci sisa tulang ayam dan sambal bekas orang lain demi sesuap nasi. Tangannya yang dulu halus karena tidak pernah bekerja kasar, kini terlihat kasar, merah, dan pecah-pecah terkena sabun colek keras setiap hari. Aku terpaku di tempatku berdiri, tersembunyi di balik tiang tenda. Rasanya seperti melihat hantu. Tiba-tiba, seorang wanita tua muncul dari balik tumpukan kardus bekas di samping warung. Penampilannya tak kalah mengenaskan. Ia memakai daster batik yang sudah sobek di bagian ketiak, rambut putihnya acak-acakan tanpa disisir. Wajahnya kempot, tulang pipinya menonjol. Tidak ada lagi bedak tebal, tidak ada lagi lipstik merah menyala. Itu Ibu Lestari. Wanita yang dulu memamerkan tas Hermes KW-nya dengan dagu terangkat tinggi, kini memegang sebuah mangkuk plastik kosong yang retak. Ia berjalan terpincang-pincang mendekati Dion. "Yon, Ibu lapar." Rengek Ibu Lestari, suaranya parau dan lemah. "Minta duit dong buat beli obat pusing." Kepala ibu nyut-nyutan dari pagi kena panas. Dion membanting spons cucinya ke dalam ember air keruh. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian dan kelelahan. "Duit dari mana, Bu?" bentak Dion kasar, tapi volumenya tertahan karena takut pada bos warung. "Gaji hari ini aja belum turun. Ibu lihat nih tangan saya sampai lecet semua. Ibu sih, sakit mulu. Bikin susah aja. Coba dulu ibu nggak maksa saya beli tas-tas sialan itu, kita nggak bakal kayak gini." "Kok kamu nyalahin ibu?" Ibu Lestari mulai menangis, air matanya meleleh di pipi yang keriput. "Kamu kan anak laki-laki. Kamu janji mau bahagiain ibu. Mana janjimu? Ibu nggak mau tidur di kolong jembatan lagi, Yon. Banyak nyamuk. Ibu nggak kuat. Ya terus mau tidur di mana? Hotel? Sadar diri, Bu. Kita ini gembel sekarang." Dion mendorong bahu ibunya pelan karena frustrasi. Ibu Lestari terhuyung dan jatuh terduduk di atas tumpukan kardus basah. Pemandangan itu begitu menyedihkan, begitu tragis, hingga rasanya tidak nyata. Karma ternyata tidak menunggu kehidupan selanjutnya. Ia bekerja real time, akurat, dan brutal. Aku teringat laporan detektif Hana sebulan lalu. Setelah diusir, Bella langsung memblokir nomor Dion dan menghilang begitu tahu Dion jatuh miskin. Dion dikejar-kejar debt collector sampai babak belur, motornya disita paksa di jalan. Tanpa ijazah asli,
karena ditahan kantor lamanya akibat kasus penggelapan, tanpa koneksi, dan dengan catatan kriminal, tidak ada perusahaan yang mau menerima Dion. Mereka berakhir di sini, di titik terendah rantai makanan ibu kota. Tiba-tiba, Dion menoleh ke arah jalan. Mungkin ia merasa sedang diawasi. Tatapan matanya yang kosong dan layu bertabrakan langsung dengan mataku. Waktu seolah berhenti. Suara pasar yang bising mendadak senyap di telingaku. Dion menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok wanita wangi dan bersih yang berdiri 10 meter darinya. Perlahan, matanya membelalak. Mulutnya terbuka. Ia mengenali blazer ini. Ia mengenali sneakers ini. Dan ia mengenali tatapan ini. Clarissa, bisiknya, gerak bibirnya terbaca jelas olehku. Ia perlahan berdiri, mengabaikan teriakan bos warung yang menyuruhnya duduk kembali. Tubuhnya gemetar. Ada secercah harapan putus asa yang menyala di matanya. Mungkin di kepalanya yang sudah rusak itu, ia berpikir aku akan merasa iba. Mungkin ia berpikir kisah cinta kami masih menyisakan setitik rasa kasihan yang bisa ia manfaatkan. Mungkin ia berpikir aku akan datang seperti malaikat penyelamat, memberinya uang segepok, dan membawanya pulang ke rumah ber-AC. Ia melangkah maju 1 langkah. Tangannya yang penuh busa sabun terulur ke arahku. Riz. Aku tidak bergerak. Aku tidak mundur, tapi aku juga tidak maju. Aku hanya menatapnya. Menatapnya dengan tatapan seorang peneliti yang sedang mengamati spesimen yang gagal. Di dalam hati, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku kasihan? Ya, sebagai sesama manusia, aku kasihan. Apakah aku ingin menolongnya? Tidak. Sedikit pun tidak. Menolongnya sekarang sama saja dengan menghina perjuanganku sendiri. Menolongnya berarti memberi makan ular yang pernah menggigitku sampai hampir mati. Keadilan sudah ditegakkan, dan penderitaan mereka adalah konsekuensi logis dari pilihan-pilihan serakah yang mereka buat sendiri. Aku melihat Ibu Lestari juga menoleh. Mata tuanya membelalak melihatku. Clarissa, mantu ibu? Nak, tolong ibu, nak. Ia mencoba bangkit, hendak mengejarku. Cukup. Aku sudah melihat apa yang perlu kulihat. Aku sudah mendapatkan penutup yang sempurna untuk kisahku. Aku memutar tumitku, berbalik badan dengan gerakan tegas. Rambut pendekku berayun. Aku melangkah pergi, meninggalkan mereka. Clarissa, tunggu. Maafin aku, Riz. Aku masih sayang sama kamu. Riz? Teriakan Dion terdengar pecah di belakangku. Ibu minta ampun. Nak, bawa ibu pulang. Ibu janji bakal baik. Ratapan Ibu Lestari menyusul. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan, langkahku semakin cepat dan ringan. Teriakan mereka perlahan tenggelam di telan hiruk pikuk pasar. Kala oleh suara penjual ikan yang menawarkan dagangannya dan suara musik dangdut dari speaker toko elektronik. Aku sampai di mobil. Pak Ujang membukakan pintu dengan sigap. Aku masuk ke dalam kabin yang sejuk dan wangi kulit. Jalan, Pak, perintahku. Baik, Bu. Jadi beli sayurnya? Tidak usah. Di sini barangnya busuk semua, jawabku penuh arti. Mobilku melaju perlahan membelah kemacetan pasar. Dari balik kaca jendela yang gelap, aku melihat sekilas di spion. Dion mencoba mengejar sampai ke pinggir jalan, tapi ia tersandung kakinya sendiri dan jatuh tersungkur ke dalam kubangan lumpur. Bos warung datang menjewer telinganya, menyeretnya kembali ke cucian piring. Aku menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. Tidak ada air mata. Hanya ada rasa lega yang luar biasa. Rasa lega yang mengisi seluruh rongga dadaku, menggantikan rasa sakit yang dulu bersarang di sana bertahun-tahun. Ponselku bergetar di dalam tas. Sebuah pesan masuk dari Hana. Riz, dinner nanti malam jadi? Ada klien yang mau kenalan sama kamu. Pengusaha properti muda, ganteng, baik, dan yang paling penting dia sangat menghargai wanita mandiri. Namanya Adrian. Aku membaca pesan itu sambil tersenyum. Bukan senyum sinis, bukan senyum kemenangan, tapi senyum harapan. Aku mengetik balasan dengan jari jemari yang mantap. Jadi, tapi aku bayar sendiri ya, atau setidaknya split bill. Aku bukan wanita yang butuh dibayari lagi. Aku wanita yang bisa membeli mejanya sekalian. Hana membalas dengan emoji tertawa dan jempol.
Mobilku melaju kencang, meninggalkan pasar kumuh itu, meninggalkan masa lalu yang membusuk di selokan, menuju jalan protokol Jakarta yang lebar dan bermandikan cahaya matahari. Gedung-gedung pencakar langit di depan sana seolah melambai, menyambutku. Aku, Clarissa Anindita, janda, pengusaha, wanita merdeka. Akhirnya, aku benar-benar pulang. Bukan ke rumah yang penuh teriakan, tapi pulang ke diriku sendiri yang utuh dan kuat.